Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sobat peternak semuanya, mudah-mudahan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pada keadaan sehat, sehat si peternak ataupun sehat itiknya. Dan juga mudah-mudahan apapun yang kita lakukan tentunya harapannya adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bicara tentang usaha berarti berbicara tentang kegiatan dan keuntungan. Salah satu contohnya adalah ketika kita ingin melakukan suatu usaha, katakanlah itu adalah usaha beternak itik. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan dan lakukan sebelum melakukan usaha beternak itik? Dalam beternak itik banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi mental, baik itu mental peternak maupun mental si itik sendiri. Ada 6 kunci atau 6 faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha tersebut. Apa saja 6 tahapan tersebut? Simak videonya sampai selesai. Nah, yang pertama adalah istikharah. Nah, dalam ajaran agama Islam, sholat istikharah ini merupakan sholat di mana kita meminta petunjuk ya. Pada saat kita merasa bingung, bimbang, galau atau segala macamnya terhadap sesuatu, maka sholat istikharah lah. Karena dalam sholat istikharah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah keyakinan. Nah, keyakinan ini merupakan tahapan kedua. Dari pertama sholat istikharah kita sudah ada petunjuk ini. Nah, beralih ke keyakinan. Nah, karena dalam usaha beternak itik ini, kalau misalkan keyakinan kita terhadap usaha kita ini ragu-ragu, maka hasilnya pun akan ragu-ragu. Nah, jadi bagusnya kita yakin dulu ini, petunjuk sudah ada, kemudian kita sudah yakin 100%, bulatkan tekad ya, bulatkan tekad. La haula ini merupakan ikhtiar, merupakan usaha, kita yakin kita akan berproses dan kita serahkan sepenuhnya ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahap yang ketiga adalah mengetahui dasar-dasar beternak itik petelur. Karena pada poin nomor 3 ini banyak sekali informasi yang akan kita gali nantinya, sehingga akan menunjang keberhasilan usaha kita. Salah satu contohnya adalah pemilihan kandang, karena penentuan kandang atau pemilihan kandang itu sangat menunjang keberhasilan ya. Terus yang kedua yaitu contohnya adalah pemilihan indukan itik petelur. Banyak sekali jenis itik yang berada di Indonesia atau di berbagai daerah ya. Salah satu contohnya di Kabupaten Tasikmalaya ada jenis indukan lokal yang memang varietasnya terbilang unggul, yaitu indukan jenis Cihateup. Ada cara pemberian pakan, kemudian kebutuhan nutrisi, protein dan segala macamnya. Kemudian poin nomor 4 adalah lakukan atau eksekusi, karena usaha yang hanya dimimpikan tidak akan pernah berjalan. Maka setelah semua perencanaan matang, saran saya adalah lakukan dengan populasi sedikit terlebih dahulu, kisar antara 25 ekor sampai 50 ekor. Tujuannya adalah agar kita dapat menguji atau mengukur seberapa tekun dan ulet kita dalam memulai usaha ini. Apalagi sebelumnya kita belum pernah melakukan nih usaha beternak itik ini, kita hanya melihat teman misalkan atau melihat dari media seperti YouTube dan media lainnya. Nah, karena menurut saya usaha itik ini ya usaha yang gampang-gampang susah, tidak hanya cukup memberi pakan atau merawat ya, karena di dalamnya itu banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh. Karena beda tempat, berbeda varietas itiknya, akan berbeda pula hasilnya. Makanya lakukan dengan populasi sedikit terlebih dahulu. Poin nomor 5 adalah manajemen. Kenapa manajemen sangat penting? Manajemen merupakan penunjang keberhasilan kita dalam melakukan suatu usaha. Dalam manajemen ini ada banyak hal sekali yang harus kita catat secara detail dan terperinci ya. Salah satu contohnya di dalam manajemen kita harus tulis sedetail mungkin ya. Kita jadi ada semacam laporan bulanan gitu. Dari mulai pengadaan itik kapan, terus jenisnya apa, pemberian kapannya kapan, harga pakannya berapa, bertelur per harinya berapa butir. Nah, ada semacam laporan atau catatan bulanan.
Jadi itu sangat penting ya. Jadi di setiap akhir bulan kita akan mengetahui pemasukan kita berapa, kemudian pengeluaran kita berapa. Nah, jadi kita akan bisa mengukur. Nah, lakukan manajemen ini secara kontinu dan secara konsisten. Maka per bulan atau per triwulan atau per 6 bulan bahkan per tahun kita bisa melakukan evaluasi nih dari hasil pencatatan manajemen kita. Nah, setelah serangkaian poin 1 sampai poin 5 selesai, maka poin nomor 6 adalah keputusan. Nah, keputusannya adalah mau lanjut atau mau berhenti. Nah, itu keputusan selanjutnya. Jadi dengan adanya serangkaian poin pertama adalah melakukan sholat istihoro, kemudian yang kedua panceg atau yakin, kemudian yang ketiga adalah mengetahui dasar-dasar beternak itik petelur, kemudian yang keempat adalah eksekusi atau lakukan, kemudian yang kelima adalah manajemen, dan yang keenam adalah keputusannya ada di kita atau di rekan-rekan semua. Kalau poin 1 sampai 5 ini sudah kita terapkan dengan konsisten dan kontinu, insya Allah hasilnya akan maksimal. Nah, itu merupakan beberapa poin ya, poin penting sebelum kita melakukan usaha beternak itik petelur. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan untuk menonton tayangan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dipahami atau kurang dimengerti, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.